Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Swarga. Saya Ipan, hari ini selaku host, dan hari ini saya sudah ditemani oleh Stephanie. Beliau adalah co-founder dari Swarga Indonesia ya. Selain itu, beliau juga adalah seorang master dari Banji, master trainer dari Banji Workout yang ada di Indonesia, dan juga teacher dari yoga dan juga pilates. Mungkin udah banyak yang kenal teman-teman yang udah sering ke Swarga, tapi biar lebih kenal mungkin Ci Stephanie boleh memperkenalkan diri langsung ke kamera. Hai semuanya nonton YouTube, perkenalkan saya Stephanie, saya sebagai co-founder dari Swarga yang juga head teacher dan master trainer dari Banji Workout. Saya juga lulusan dari S2 dari Australia, yaitu Clinical Exercise Science. Jadi apa yang saya ajarin di situ adalah bagaimana caranya menyembuhkan orang dengan menggunakan exercise atau movement. Oke, senang sekali ya hari ini kita udah bisa bareng dengan co-founder Swarga, dan hari ini kita akan membahas atau kita akan mengangkat tema tentang mengulas sedikit tentang yoga dan juga pilates. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai isu yang sedang hangat-hangatnya nih sekarang tentang sistem imunitas yang juga bisa disangkut pautin dengan COVID-19 yang sekarang lagi hits itu ya Ci. Kita akan bahas, jadi bisakah yoga dan pilates itu memperbaiki atau mempertahankan sistem imunitas kita ya. Oke, kita langsung aja, nggak usah dilama lain, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Saya mau nanya nih ke Cistek gitu, sebelum kita bahas mengenai sistem imunitas, bahas tentang hal-hal yang berat-berat, kita bahas dulu yang ringan ya, yoga dan pilates ya. Mungkin kita bicara mulai dari sisi sejarahnya. Banyak teman-teman di rumah mungkin belum tahu dari mana sih asalnya yoga sama pilates ini, dan apa sih tujuannya sebenarnya aktivitas exercise ini. Silakan. Jadi untuk yoga dan pilates, banyak orang yang saat ini pikir bahwa yoga itu mirip dengan pilates, pilates itu mirip dengan yoga. Sebenarnya ini adalah dua exercise yang sangat berbeda. Jadi untuk yoga sendiri, awalnya yoga itu datang dari India. Kita semua udah tahu ya, makanya namanya aneh-aneh kan, ada yang Virabhadrasana atau apa-apa sana gitu. Jadi awalnya yoga itu memang setahu saya, yoga ini asana-asananya digunakan untuk mempersiapkan diri supaya bisa duduk lama untuk meditasi. Itu awalnya. Makanya gerakan-gerakannya mereka sebut banyak yang hip opener, chest opener gitu. Sedangkan pilates sendiri, kalau pilates itu datangnya asalnya dari Jerman. Jadi yang buat itu namanya Joseph Pilates. Beliau itu dulunya adalah anak yang sakit-sakitan, belajar macam-macam dari swimming, boxing, tai chi, dan dia combine menjadi satu exercise yang dulu namanya kontrologi. Nah, kontrologi ini pertama kali digunakan sebenarnya ketika Perang Dunia Pertama untuk para tentara perang. Jadi tujuannya sangat berbeda. Awalnya itu Joseph Pilates menggunakan ini untuk rehabilitasi tentara perang, kemudian untuk tentara yang lagi perang untuk pergi berperang, mengeluarkan core muscles. Jadi sebenarnya olahraga ini sangat maskulin awalnya. Tapi kemudian pada perkembangannya dibawa ke Amerika, dan ketika ada di Amerika itu studio pertamanya Joseph Pilates itu tepat ada di bawah studio balet. Nah makanya banyak balerina nih yang datang. Jadi sekarang terkenalnya kayak Pilates itu untuk perempuan. Jadi memang ini datangnya dari dua benua yang berbeda. Yang satu dari Asia, yang satu dari Eropa pindah ke Amerika. Gitu. Dan tujuannya sebenarnya hampir mirip ya, atau berbeda sebenarnya? Tujuannya awalnya mungkin berbeda ya. Tujuan awalnya kalau yoga kan untuk duduk, supaya duduk lebih lama. Tapi kalau untuk pilates awalnya untuk rehabilitasi, untuk memperkuat core, completely different gitu. Kalau misalkan pilates tadi disebutkan itu untuk awalnya untuk prajurit perang di masa Perang Dunia Pertama ya. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi sekarang gitu, jadi didominasi oleh kaum perempuan. Kenapa tuh bisa seperti itu? Jadi kayak yang tadi saya udah sebutkan, karena pertama kali Joseph Pilates pergi ke Amerika, buka studio pertama itu di Amerika, ada di bawah, lokasinya di bawah studio balet. Balerina yang banyak datang ke sana. Mungkin awalnya untuk mengobati
cederanya mereka, sama seperti tentara perang yang mau merehabilitasi diri mereka. Bukan secara mental ya, tapi secara tubuh gitu rehabilitasinya. Oke, sedikit aja dulu di jawaban tentang kenapa sekarang Pilates menjadi didominasi oleh perempuan, karena kita akan bahas di konten selanjutnya, yaitu ada Pilates for Men ya nantinya. Jadi disimpan dulu jawabannya, Sister. Nanti mungkin buat konten selanjutnya kita bahas lagi ya, buat Pilates for Men. Oke, kita lanjut dari segi perbedaan. Ada nggak sih perbedaan antara yoga dan Pilates itu? Apa saja, mungkin dari gerakan, dari cara bernapas, atau dari segi apanya selain nama? Ada kemiripan antara yoga dan Pilates. Banyak orang yang menyamakan karena mereka melihat bahwa oh ini sama-sama stretching gitu ya. Padahal sebenarnya banyak perbedaannya. Pertama dari nafas yang tadi kita udah sebutin. Jadi kalau untuk nafas, di Pilates kita punya yang namanya lateral breathing, yaitu nafas menggunakan otot-otot di sekitar iga, juga menggunakan otot diafragma. Jadi memang ini nafas yang sangat-sangat berbeda daripada olahraga-olahraga lain. Kemudian kalau untuk yoga, nafasnya macam-macam. Yoga itu disebut nafas yoga itu disebut pranayama. Jadi kalau yang udah belajar yoga pasti tahu ada banyak banget nafasnya. Ada yang namanya tiger breath, ada yang namanya fire breath, ada yang nafasnya pakai mulut, ada yang nafasnya pakai hidung saja, ada yang pakai hidung sebelah, macam-macam. Jadi jelas beda banget antara satu dengan yang lain. Tapi memang kita adalah olahraga yang berfokus pada nafas. Makanya jadi mungkin orang banyak yang menyamakan bahwa oh iya latihan nafas, Pilates dan yoga. Mungkin sedikit. Jadi banyak orang yang menyamakan karena dari cara atau dari benefitnya, salah satunya adalah memperbaiki sistem pernapasannya. Oke, kita lanjut dulu nih. Saat ini kan berkembang isu tentang COVID-19 dan orang mulai menyadari bahwa untuk mencegah COVID-19 itu kita bisa meningkatkan sistem imunitas. Dan orang-orang juga mulai menyadari meningkatkan sistem imunitas itu dengan melakukan aktivitas olahraga atau exercise. Nah, bisa nggak sih yoga dan Pilates ini dijadiin opsi untuk meningkatkan sistem imunitas? Jawaban mudahnya bisa. Bisa banget. Ya, bisa banget. Karena yang namanya healthy lifestyle, mau olahraganya apapun, itu pasti akan membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi Pilates bisa, yoga bisa, dan karena dua olahraga ini memang berfokus kepada nafas, jadi memang apalagi sekarang kan kita tahu bahwa COVID-19 itu menyerang paru-paru ya. Jadi pernafasan itu penting. Ketika kita berolahraga dengan menggunakan nafas, kita fokus ke nafas, pastinya akan baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke, tapi ini tidak bisa dikombinasikan dalam satu program, harus berbeda-beda antara yoga dan Pilates kalau untuk sistem imunitas ya? Atau bisa misalkan bisa di satu program ini? Kita di Semarga kan tahu bahwa tubuh kita punya harus memiliki 3 hal ya, jadi kekuatan strength, cardio, dan flexibility. Ya, jadi kalau 3-tiganya ini tercapai, maka badannya akan sehat. Nah, yoga dan Pilates ini masuknya untuk flexibility dan strength. Jadi mau disatuin programnya nggak masalah gitu, bukannya oh saya Pilates ya udah saya orang Pilates aja, belum saya ikut-ikutan yoga gitu. Enggak. Jadi badan itu akan sangat bahagia kalau kita banyak memberikan stimulasi. Jadi oke, hari ini saya yoga, besok saya mau Pilates, besok saya mau berenang, that's fine. Badan kita suka gitu. Jadi nggak masalah mau digabung juga. Tapi balik lagi, kalau mau skillnya tinggi, misalnya saya mau sangat jenius di bidang yoga, pengen bisa handstand sampai kakinya kemana-mana, ya ditekuninlah satu. Oke, betul. Balik lagi nih tentang tadi kita bahas sistem imunitas, tapi banyak masyarakat yang mulai menyadarinya atau mungkin yang benar-benar banyak dikenal oleh masyarakat ini bahwa meningkatkan sistem imunitas itu dengan olahraga yang bang kayak loncat-loncat, lari, sprint seperti itu. Betul nggak harus seperti itu, atau kan kalau kita tarik lagi ke yoga itu kan gerakannya slow gitu kan, relaksasi. Sementara yang beredar di masyarakat nggak semua sih, tapi banyak masyarakat yang menyadarinya bahwa olahraganya harus yang pumping, loncat-loncat, lari-lari seperti itu. Benar nggak sih anggapan seperti itu? Ini olahraga yang disukai sama host kita, teman-teman. Makanya dia nanya. Iya, betul. Bisa banget. Jadi yang
tadi kita sebutin bahwa kita tuh tubuh itu butuh 3 hal, strength, cardio, dan flexibility. Nah, ini tuh kardionya. Jadi boleh banget lakukan olahraga yang seperti itu. Tapi balik lagi porsinya kayak gimana gitu. Yang pasti ketika kita olahraga kan darah muter tuh. Jadi banyak sampah-sampah metabolik yang bisa keangkut dan akhirnya bisa tubuh jadi lebih sehat. Nah, apapun olahraganya, it's okay. Tapi yang pasti dengerin badan sendiri. Ada seninya, dengerin badan sendiri. Kalau ternyata badannya udah kayak nggak kuat, nggak bisa, ya jangan diterusin gitu, karena itu akan menyebabkan cedera. Oke, masih ya kita bahas tentang sistem imunitas dan juga mengupas tentang yoga serta pilates. Bisakah kedua jenis exercise ini meningkatkan atau mempertahankan sistem imunitas? Kita masih bahas. Hari ini kita dengan Hope dan Neswarga, yaitu Stefania. Kita lanjut. Kalau tadi kita udah ngebahas nyandingin antara latihan kardio dan yoga serta pilates. Dan sekarang orang juga banyak menyadari bahwa stres juga bisa menurunkan sistem imunitas. Nah, kalau tadi saya tarik lagi sebenarnya pertanyaan ini masih seputar pertanyaan yang tadi ya. Saya tarik lagi, orang menyadarinya bahwa biar kita gak stres berarti kita harus lari-lari. Sementara kalau yoga kan pilates gerakannya pelan, malah bikin orang bosan. Ada yang menganggap seperti itu. Itu gimana sih biar ada trik atau memang ada caranya, cara mengajari yang salah membuat orang bosan atau gimana gitu? Ini pertanyaannya kayaknya sudah digodok matang-matang kemarin. Karena sebelum mulai masih ada bilang kita mau debat. Jadi sebenarnya enggak juga sih, itu ada 2 hal. Itu gimana preference orang. Balik lagi kita perlu 3 hal ini, cardio, flexibility, strength. Itu harus. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh iya orang lari-lari buat meredakan stres gitu. Buat beberapa orang, iya mereka butuh lari-lari karena energi mereka besar gitu. Wah, saya butuh teriak-teriak, saya butuh lari-lari, saya butuh latihan. Tapi ada beberapa orang yang enggak, rasanya kalau begitu stres dia pengen diam, pengen udahlah di ngumpet aja di balik selimut, nggak usah ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apa, itu ikutinlah yoga, ikutinlah pilates, ikutinlah gerakan-gerakan yang slow, latihan pernafasan gitu. Jadi nggak masalah, semua pun bagus, tapi balik lagi 3 hal, semua orang butuh cardio, flexibility, strength. Kalau nggak ada itu, pasti ada yang kurang. Oke, kejawab. Oke, pertanyaan saya yang dari tadi ingin saya pertanyakan akhirnya kejawab juga ya, karena ya betul gitu. Kalau saya mungkin lebih buat menurut stres lebih karena mungkin habitnya dari dulunya sering kardio jadi udah menjadi kebiasaan. Tapi mungkin ada juga beberapa orang ya yang mungkin ketika stres dia butuh ketenangan. Ya ketenangan itu bisa didapat dari yoga dan pilates. Oke, kejawab ya sekarang pertanyaan saya. Dan mungkin juga pertanyaan banyak orang di rumah juga ya itu. Ada orang yang tipenya introvert dan extrovert kan. Yeah. Jadi banyak introvert biasanya kayak, aduh kenapa sih saya harus lari-lari, aduh kenapa sih saya harus main sama orang banyak, nggak mau, saya mendingan baca buku di rumah. Iya. Jadi beda-beda tiap orang. Oke, betul. Oke, kita bungkus dulu yang tadi pertanyaan yang tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagusnya sih berapa kali dalam seminggu ya? Dalam seminggu melakukan yoga dan pilates kalau tujuannya untuk menjaga dan mempertahankan sistem imunitas. Olahraga yang baik itu secara menurut ACSM, yaitu American College of Sports Medicine, kalau kita mau cardio itu boleh tiap hari 30 menit sehari. Ya, jadi kalau di total dalam seminggu itu 150 jam itu untuk cardio. Kalau untuk strength seminggu 2 kali cukup. Kalau untuk flexibility setiap hari nggak masalah. Jadi tergantung dari itu exercise. Oke, dan apa ada aturan intensitasnya terus gimana gitu untuk ketiga jenis olahraga ini? Intensitasnya jelas macam-macam dan memang Swarga terspesialisasi untuk itu. Jadi kita ngerti bagaimana cara ngasih exercise dengan dosis yang tepat. Untuk secara garis besar, kalau kita mau cardio, ketika kita latihan itu masih bisa ngobrol. Jadi kalau misalnya lari nggak sampai ngos-ngosan banget gitu, nggak masalah. Yang penting cardio 30 menit setiap hari itu oke. Untuk strength training seminggu 2 kali, sama dosisnya juga macam-macam tergantung orang. Semakin tua seseorang maka dia ngangkat 1 kilo juga udah sangat cukup sekali.
Tapi untuk mereka yang kayak Ivan nih misalnya pengen building muscle maka dia akan mungkin angkat 100 kilo, saya nggak tahu. Tergantung dosisnya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih tahu tentang exercise dosisnya kayak gimana, boleh datang ke Swarga aja, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak. Oke. Dan juga kalau misalkan yang belum bisa, misalkan jauh jaraknya ya buat datang ke Swarga, itu bisa kontak juga ya di lewat Instagram @swarga_indonesia, atau bisa juga lewat kontak di bawah ini ya teman-teman semuanya, bisa WhatsApp langsung aja ke sini, atau bisa DM juga ke Instagram lewat Instagram ya. Mengapa sih orang-orang gym juga sekarang perlu untuk melakukan pilates? Kenapa sih perlu juga? Ya, orang gym kenapa butuh pilates? Menarik. Ya, orang gym perlu. Sebenarnya sangat perlu. Menurut kita gimana? Karena kalau menurut saya, karena mungkin orang gym badannya udah gede-gede, terus jadi kencang ototnya, jadi perlu aktivitas yang manja-manjain otot, mungkin mungkin sih ya, dijawab sama masternya deh. Nah, iya benar. Jadi untuk orang-orang gym, biasanya kalau orang nge-gym, terutama kalau laki-laki, saya tahu paling benci yang namanya stretching. Ya. Nah, apaan sih, udah aja pokoknya saya bisa ngangkat 500 kilo, keren gitu kan. Tapi memang balik lagi 3 hal itu kita butuh. Stretching itu adalah satu hal yang sangat dibutuhkan seluruh tubuh, semua orang. Jadi kalau kita nge-gym doang, kita cuma ngangkat beban doang, otot-ototnya akan menjadi kaku. Dan ketika kaku, otot tidak bisa berkontraksi dengan baik. Jadi buat kalian yang nge-gym, kalau kalian mau ngangkat lebih besar bebannya, sebenarnya stretching itu perlu. Jadi kalau kerja ototnya, otot tuh normalnya segini, terus ditarik-tarik di nge-gym kan, kita kuatin ototnya kan mau kontraksi, pendek balik lagi, pendek balik lagi. Nah kalau dia nggak pernah stretching, maka ototnya akan pendek kayak gini, nggak bisa balik lagi ke normal nih. Ya, gunanya pilates adalah kita bantu untuk balikin ke normal, bahkan mungkin lebih panjang, kembali ke normal lagi, lebih panjang, balikin lagi ke normal. Dengan kontraksi yang seperti itu, otot itu akan bisa semakin kuat. Jadi kalau untuk para gym junkies di sana, mungkin sering dengar yang namanya eccentric contraction atau anti gravity contraction, pernah dengar? Jadi kalau ngangkat beban katanya bukannya diginiin, tapi harus lebih banyak dituruninnya, harus pelan-pelan, lebih lama. Atau yang belajar pull up, enggak, pertama kali pull up susah kan? Belajarnya gimana? Mulai dari atas, turunin. Mulai dari atas, turunin. Nah itu gunanya apa? Itu gunanya untuk eccentric contraction. Nah itu yang kita kerjakan sebenarnya di pilates. Jadi manjangin otot supaya ototnya jauh lebih kuat ketika dia bisa berkontraksi balik. Jadi bukan seolah-olah, oh ya biar fleksibel, enggak, mau makin kuat ikutan pilates, pasti bisa mengangkat bebannya makin kuat. Oke, jadi poinnya gak cuma tentang fleksibilitas ya, biar orang gym ikut pilates biar fleksibel, gak cuma itu mungkin goalsnya. Dan yang saya dengar bahwa pilates atau yoga ini juga bisa meminimalisir resiko cedera dari orang gym. Itu penjelasannya gimana sih? Kalau yang saya tahu, karena mungkin pilates diajarin cara berdiri yang benar, cara napasnya yang benar gak? Atau ada yang lebih dalam lagi dari itu? Oke, iya betul, kita ngajarin alignment, dan itu yang selalu kita tekankan. Bagaimana sih berdiri yang benar, gimana sih cara ngangkat beban yang benar, bahkan kita bisa belajar ke arah sana gitu. Jadi ya mencegah cedera betul karena kita mengerti alignmentnya. Mencegah cedera betul karena ototnya nggak pendek-pendek tuh, nggak kaku, dia bisa balik lagi ke normal, panjang yang normal. Dan yang pasti kalau ototnya pendek-pendek itu artinya semua badan kamu ketika kita mau ngangkat beban lagi mungkin dia tidak menggunakan otot yang tepat, dia pakai otot yang lain. Kita sebut itu kompensasi. Itu sering terjadi dan kita banyak menerima klien-klien dari gym ya yang sakit pinggang, dan biasanya mereka akan bilang kenapa sakit pinggang, karena deadlift. Wah itu normal banget. Jadi kenapa memang fleksibilitas itu penting, karena kita akan membantu untuk mencari otot yang tepat ketika kita sedang melakukan gym. Nah, ini complementary exercise, jadi kita nggak bilang oke ya udah lu pilates aja deh nggak usah nge-gym gitu. Enggak, kita ngebantu supaya nge-gymnya makin lebih kuat. Jadi antara ketiga ini bisa dikombinasikan ya. Dalam misalkan orang bikin satu program latihan dalam 1 minggu, 1 hari pilates, 1 hari yoga, 1 hari
gym itu bisa ya? Bisa, itu yang Ivan lakukan selama ini. Iya. Karena selain pekerjaan ada itu juga bisa ya. Oke, ngomong-ngomong tentang cedera nih, saya ada pertanyaan juga nih, ada titipan pertanyaan. Apabila ada seseorang yang cedera, katakanlah ia misalkan seorang atlet ya, karena kan dia seorang atlet dan dia cedera. Nah, di masa penyembuhannya dia diharuskan untuk melakukan aktivitas exercise. Nah, bisa nggak di antara kedua yoga dan pilates ini menjadi pilihan mana yang lebih disarankan untuk Steph? Antara yoga atau pilates? Mungkin tergantung dari cederanya sampai mana, kemudian masa recovery-nya udah sampai mana. Perbedaannya sebenarnya gini, kalau yoga itu kita tidak ada alat, mungkin hanya ada prop, yoga block, anduk, itu aja kali ya kalau yoga. Yeah. Sedangkan kalau pilates kita punya alat, jadi kita punya reformer, kita punya chair, kita punya banyak alat yang bisa membantu untuk melakukan recovery yang lebih jauh. Contoh yang gampang, kita pernah punya klien cukup besar, dia obesitas, kemudian lututnya sakit, masih muda sih, lututnya sakit karena main basket. Nah, ketika kita mulai mau mencoba, oke, kita rehab yuk, kita bantuin nyembuhin pakai yoga, bahkan untuk melakukan pose-pose seperti warrior one, pose seperti down dog, itu dia nggak bisa karena sakit. Jadi gimana caranya supaya kita bisa ngebantu orang ini supaya sehat lagi? Kita bantu dengan reformer, kita bantu dengan chair. Dan jadi gunanya alat-alat itu sebenarnya hanya ketika dia sakit kita bisa bantu lebih. Kedepannya apabila kakinya sudah bisa melakukan pose-pose yoga, yoga juga akan bisa membantu. Jadi tidak melulu kita bilang pilates number one, enggak. Tapi tergantung dari penyakitnya seperti apa, kemudian injury-nya seperti apa, dan recovery-nya pada fase yang mana, itu kita bisa kasih antara yoga atau pilates. Jadi susunan programnya itu sangat terprogram ya, gitu. Mungkin itu bisa masuknya ke recovery program atau return to sport. Ya, return to sport ya. Oke. Dan selain itu, Swarga juga banyak ya punya program banyak banget. Dan yang pastinya itu mottonya Swarga kampanye atau yang dikampanyekan Swarga itu adalah healing through movement atau menyembuhkan melalui gerakan ya. Karena gerakan-gerakannya itu kita tidak hanya sekedar bergerak, tidak hanya sekedar bergerak asal keringetan, asal ototnya besar, nggak seperti itu. Tapi kita gerakan-gerakannya itu adalah gerakan-gerakan yang menyembuhkan. Jadi buat teman-teman di rumah yang ada temannya yang misalkan yang cedera atau yang otot-otot kenceng, yang pegel, sakit pinggang, boleh konsultasi ke Swarga atau langsung datang ke Swarga. Itu alamatnya ada di bawah sini, atau boleh kontak lewat Instagram, juga lewat nomor WhatsApp yang ada tertera di bawah ini ya teman-teman semuanya. Oke, ini satu lagi nih. Di sekarang kan banyak exercise yang dari rumah karena sekarang diberlakukan PSBB ya, dalam PSBB di berbagai tempat. Nah, Swarga punya ada program apa sih yang mau diberi buat member-membernya atau buat teman-teman di rumah buat tetap melakukan aktivitas olahraga biar tetap sehat dan menjaga sistem imunitas? Jadi kita tetap akan membantu kalian-kalian yang di rumah aja. Jadi boleh ikutan online kelas kita, bisa ikutan yang live melalui Zoom, itu boleh langsung kontak kita. Kemudian kalau misalnya waktunya nggak pas, kita punya juga program yang namanya 2 weeks exercise. Nah, itu macam-macam programnya. Ada program skoliosis buat kalian yang punya skoliosis, program 2 minggu buat bisa headstand. Kalau kalian yang merasa extra challenge mau ikutan headstand silahkan. Kita punya fit and strength untuk immune system. Kemudian kita punya flat tummy, jadi yang mau perutnya kurus, kecil di masa makan terus di rumah ini. Dan juga kita punya untuk bahu dan shoulder, jadi exercise yang kalau sering pegel-pegel di bahu dan shoulder. Jadi boleh langsung kontak kita aja kalau mau ikutan. Oke, komplit sekali ya programnya. Ada yang seperti flexibility, ada yang menjaga sistem imunitas, dan ada juga yang pengen perutnya rata, flat tummy tadi ya. Dan yang mau Instagramable itu ikut programnya 2 weeks to handstand. Ya, itu ada. Jadi yang mau nanti udah pandemi ini terakhir, mau liburan,
terus mau liburan di sisi pantai atau di air terjun sambil handstand, itu boleh ikut programnya Sewarga, bisa keren tuh nanti di apa di fotonya ya di Instagram. Selain itu yang online kelasnya juga komplit ya, ada program cardio, ada program yoga, dan juga ada program pilates. Itu bisa dilakukan setiap hari. Oke, mungkin cukup ya pembicaraan kita hari ini. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa semuanya buat like atau juga subscribe channel Sewarga Indonesia, juga share ke teman-teman selanjutnya, ke teman-teman lainnya maksudnya. Jadi yang pengen tahu tentang Sewarga, pengen tahu tentang badannya, pantengin terus YouTube-nya Sewarga, pantengin terus Instagram-nya Sewarga, karena kita terus mengedukasi teman-teman walaupun sedang beraktivitas di rumah aja. Oke, terima kasih Ustaz. Jangan salaman, sorry. Saya nggak boleh salaman, karena jaga jarak aman. Oke teman-teman, jaga kesehatan selama di rumah semuanya, teman-teman semuanya. Bisa mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah? Oke, terus aja nontonin YouTube-nya Sewarga, karena mungkin kita akan ngebahas topik-topik yang lebih menarik, misalnya kayak Pilates for Men yang tadi kita mau bahas, yang saya nggak boleh bahas hari ini. Jadi tunggu terus, pantengin terus dan subscribe terus Instagram Sewarga, YouTube-nya Sewarga. Oke, nah dan teman-teman juga yang punya saran atau punya pertanyaan, boleh langsung ketik di kolom komentar. Mau nanya tentang apa, tentang badannya, tentang program exercise, atau apapun yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan sistem imunitas selama di rumah aja, jangan ragu-ragu, langsung ketik di kolom komentar, tanyain. Kita akan jawab ya di video selanjutnya. Atau ada tema yang ingin penasaran buat dibahas, silahkan saranin, boleh lewat sini, boleh lewat WhatsApp Sewarga, boleh lewat Instagram Sewarga. Oke, kalau gitu, saya Iman, saya mohon pamit, dan Giselle juga pamit. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Pantengin terus channel Sewarga Indonesia. Bye-bye.